Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Tiara Afriliana Ovia, di channel YouTube Education. Di video ini, saya akan membahas langkah-langkah perencanaan balok persegi tulangan tunggal. Langkah-langkah perencanaan. Yang pertama, tentukan dimensi penampang balok. Untuk menentukan dimensi balok persegi beton bertulang, umumnya digunakan hubungan empiris rahasia lebar balok B dengan tinggi balok efektif D yang dapat diterima berdasarkan pengalaman praktek, di mana D per B harus lebih besar atau sama dengan 1 dan lebih kecil atau sama dengan 3. Jadi rasionya perbandingan antara tinggi efektif balok dengan lebar balok, yaitu antara 1 sampai 3. Dalam hal ini, pendekatan yang dapat dilakukan untuk menentukan lebar balok B ialah dengan memperkirakannya terlebih dahulu. Selanjutnya, digunakan untuk menentukan tinggi balok efektif D. Berdasarkan alasan praktis pelaksanaan dan arsitektural, umumnya dikehendaki lebar balok B tidak terlalu lebar. Sebagai contoh, apabila diperkirakan lebar balok B-nya 300 mm, maka tinggi balok efektif dapat diperkirakan D-nya 420 mm. Lalu, kita lihat rasionya D per B yaitu 1,4. Berarti, rasionya cukup baik karena berada pada rentang 1 sampai 3. Kemudian, selimut beton efektif D absen ditentukan berdasarkan diameter tulangan pokok dan selimut beton bersih minimal. Selimut beton efektif ditentukan dari serat beton terluar hingga as tulangan pokok. Dengan demikian, selimut beton efektif minimal D absen sama dengan 40 ditambah 10 ditambah setengah dari 12. Jadi hasilnya adalah 56 mm. Artinya D absen atau selimut beton efektif itu minimal 56 mm karena selimut beton bersih untuk balok yaitu 40 mm, kemudian sengkang, diameter sengkang minimal 10, kemudian diameter tulangan pokok yaitu minimal 12. Kita ambil setengah dari asnya. Jadi minimalnya adalah 56 mm. Langkah kedua adalah tentukan kuat tekan beton. Kuat tekan beton itu diawali oleh tegangan tekan maksimum. Jadi, nanti kita pakai notasinya yaitu FC absen. Dengan satuan umum yang kita pakai yaitu N per mm kuadrat atau MPa. Kuat tekan beton ini diperoleh pada umur 28 hari, yaitu berkisar antara 10 sampai 65 MPa.
Untuk struktur beton bertulang, beton normal umumnya menggunakan beton dengan kuat tekan berkisar antara 17 sampai 30 MPa. Namun, untuk beton prategang, yaitu bisa menggunakan beton lebih tinggi berkisar antara lebih besar dari 30 sampai 45 MPa. Nilai kuat tekan yang diperoleh melalui spesimen uji berbentuk kubus dapat dikonversi ke kuat tekan beton berbentuk silinder. Jadi, kalaupun ditemukan kuat tekan beton itu dengan benda uji kubus, maka dapat kita lakukan konversi uji tekan betonnya dengan rumus Fc absen sama dengan 0,76 ditambah 0,2 dikali log FCK absen dibagi dengan 15 dikali FCK absen, di mana FCK adalah kuat tekan karakteristik beton kubus, yaitu dalam MPa. Jadi misalnya mutu beton K300 sama dengan 300 kg per cm bujur sangkar, maka FCK-nya adalah 30 MPa. Jadi artinya konversi satuannya saja dengan 300 kg per cm bujur sangkar tidak lain adalah 30 MPa. Jika kita konversikan kuat tekan beton ini menjadi Fc absen, maka kita gunakan rumus. Sebagai contohnya, kita masukkan angkanya Fc absen sama dengan 0,76 ditambah 0,2 log 30 per 15 dikali 30. Jadi hasilnya adalah 24,606. Kita bulatkan menjadi 25 MPa. Artinya K300 dapat dikonversikan menjadi 25 MPa. Kalau dilihat dalam perhitungan ini, bahwa kuat tekan benda uji kubus itu lebih besar 1,2 kali dari benda uji silinder. Jadi, kuat tekan silinder ini kurang lebih 83% dari kuat kubus. Ini nanti jika kita ingin mengkonversinya, tinggal mengalihkan saja bahwa 0,83 atau 83% dikali K300 atau FCK 30, maka dihasilkan kurang lebih 25 MPa. Jadi, seperti itulah cara untuk melakukan konversi kuat tekan beton dari kubus ke spesimen silinder. Tegangan beton tekan Fc absen direduksi sebesar beta 1 sama dengan 0,85 menjadi 0,85 Fc absen. Untuk mutu beton Fc absen yang kecil sama dengan 30 MPa, sedangkan jika Fc absennya besar dari 30 MPa, maka nilai beta 1 yang semula 0,85 direduksi menjadi 0,05
untuk tiap kenaikan 7 MPa. Namun, tidak boleh kurang dari 0,65. Langkah berikutnya, langkah ketiga, yaitu menentukan mutu baja. Mutu baja dinotasikan dengan FY, di mana FY adalah tegangan leleh baja tulangan. Baja tulangan yang tersedia itu terdiri dari tulangan deform dan tulangan polos. Dengan mutu baja, FY sama dengan 240 MPa, 300 MPa, 350 MPa, dan 400 MPa. Baja tulangan tersedia dalam beberapa ukuran atau diameter dengan panjang standar 12 meter tiap batangnya. Untuk menyatakan diameter baja tulangan polos diberi dengan notasi V, sedangkan untuk baja tulangan ulir atau deform diberi notasi D besar. Sebagai contohnya, diameter 10 menunjukkan baja tulangan polos berdiameter 10 mm. D10 menunjukkan baja tulangan ulir atau deform berdiameter 10 mm. 6D16 menunjukkan 6 batang baja tulangan deform berdiameter 16 mm. Dan D16 jarak 150 menunjukkan baja tulangan deform berdiameter 16 mm dengan jarak antar tulangan 150 mm. Menurut SNI 2847/2013, baja tulangan yang digunakan pada komponen struktur non-pratekan harus menggunakan tulangan ulir atau deform, kecuali untuk tulangan pengikat sengkang atau spiral dapat diperkenakan dengan menggunakan tulangan polos. Jarak bersih antar tulangan sejajar dalam lapis yang sama tidak boleh kurang dari 25 mm. Bila tulangan sejajar diletakkan dalam 2 lapis atau lebih, tulangan lapis atas harus diletakkan tepat di atas tulangan di bawahnya. Dengan spasi bersih antar lapisan tidak boleh kurang dari 25 mm. Diameter baja tulangan utama atau tulangan pokok untuk komponen struktur balok dan kolom tidak boleh kurang dari diameter 12. Untuk komponen dinding dan plat lantai tidak boleh kurang dari diameter 8 untuk tulangan utama dan diameter 6 untuk tulangan susut dan suhu atau tulangan pembagi. Semuanya ini adalah menggunakan tulangan deform. Penulangan sengkang untuk semua komponen struktur non-pratekan harus diikat dengan sengkang atau spiral paling sedikit, yaitu berukuran diameter 10 untuk tulangan utama, yang lebih kecil dari D32 dan paling tidak diameter 13 untuk tulangan utama D36, D44, dan D55. Langkah berikutnya, menghitung QU dan MU. Untuk menghitung beban merata ultimate atau QU, beban mati D, dan beban hidup L harus dikalikan terhadap faktor beban, yaitu sebesar 1,2 untuk beban mati
dan 1,6 untuk beban hidup. Sehingga QU adalah 1,2 dead load plus 1,6 live load. Momen ultimate atau MU ini dapat kita hitung jika baloknya sederhana, maka momen ultimate-nya yaitu 1/8 dikali QU dikali ln kuadrat, di mana ln itu adalah bentang bersih. Jika balok jepit-jepit satu bentangan, di tumpuan MU-nya adalah 1/12 dikali QU dikali ln kuadrat. Sedangkan jika di tengah bentang, MU-nya adalah 1/8 QU ln kuadrat. Untuk balok menerus, bisa kita perhatikan gambar di bawah ini. Untuk tumpuan eksterior, momen ultimate-nya adalah 1/24 dikali WU dikali ln kuadrat. Sedangkan momen di tengah bentang atau momen lapangan di bentang eksterior yaitu sebesar 1/14 dikali WU dikali ln kuadrat. Sedangkan di tumpuan interior yaitu sebesar 1/10 dikali WU dikali ln kuadrat. WU di sini yaitu sama dengan QU, menyebutkan bahwa beban ultimate. L adalah dari as ke as tumpuannya, sedangkan ln adalah bentang bersih dari antar tumpuan ke tumpuan bagian dalamnya. Berikutnya adalah langkah kelima, menghitung koefisien tahanan atau K. Koefisien tahanan K dihitung dengan menggunakan rumus K sama dengan MU dibagi dengan V dikali B dikali D kuadrat, di mana MU adalah momen ultimate, P adalah faktor reduksi, B adalah lebar penampang balok, dan D adalah tinggi penampang balok efektif. Faktor reduksi P nilainya bervariasi tergantung dari kepada komponen strukturnya. 0,80 untuk lentur tanpa beban aksial, 0,90 untuk aksial tarik dan aksial tarik dengan lentur, 0,75 untuk aksial tekan dan aksial tekan dengan lentur untuk komponen struktur dengan tulangan spiral, dan 0,65 untuk komponen struktur lainnya, 0,75 untuk geser dan torsi, dan 0,65 untuk tumpuan pada beton kecuali untuk daerah pengukuran pasca tarik. Dalam hal ini, untuk balok itu kita pakai 0,80 yaitu untuk komponen lentur tanpa beban aksial. Langkah keenam yaitu menghitung rasio penulangan yang diperlukan. Rumusnya adalah rho perlu sama dengan 0,85 dikali FC absen dibagi dengan FY dikali 1 dikurang akar dari 1 dikurang 2 dikali K dibagi 0,85 dikali dengan FC absen. Langkah ketujuh,
Periksa rasio penulangan terhadap row max dan row min. Jadi, row perlu harus lebih besar atau sama dengan row min dan lebih kecil atau sama dengan row max. Row max sendiri rumusnya adalah 0,75 row B. Rasio penulangan kondisi regangan seimbang. Nilai dari row B dapat kita hitung dengan menggunakan rumus 0,85 dikali FC absen dikali beta 1 dibagi dengan FY dikali 600 dibagi dengan 600 ditambah FY. Jadi, rumus ini kita gunakan untuk menentukan nilai dari row B. Nanti, row B akan dikalikan dengan 0,75, itulah nilai dari row max. Sedangkan nilai row min dapat dihitung dengan menggunakan rumus 1,4 dibagi dengan FY. Jadi, apabila row perlu lebih kecil dari row min, maka menggunakan perhitungan row perlu sebesar row min. Apabila row perlu lebih besar dari row max, maka perencanaan ini harus menggunakan balok bertulangan rangkap. Jadi, baloknya harus direncanakan dengan tulangan rangkap. Langkah yang ke-8 adalah hitung luas baja tulangan AS yang diperlukan. Rumusnya adalah AS sama dengan row perlu dikali B dikali dengan D. Berikutnya adalah langkah ke-9. Tentukan pilihan jumlah batang dan diameter baja tulangan yang digunakan. Jadi, dalam hal ini, kita gunakan tabel luas penampang baja tulangan, seperti yang tergambar di sini. Misalkan nanti didapatkan dengan luas tertentu, kita contohkan saja. Misalnya contohnya adalah 402,2 mm persegi. Maka kita gunakan 2 batang tulangan berdiameter 16. Jadi, yang di dalam tabel ini adalah luas penampang tulangan. Ini adalah jumlah batangnya, dan yang ke bawah ini adalah diameter batang tulangan tersebut. Langkah ke-10, periksa lebar balok minimum atau B-min. Lebar balok minimum harus lebih kecil atau sama dengan B, di mana lebar balok minimum adalah 2 kali selimut beton ditambah 2 kali diameter sengkang ditambah jumlah batang dikali diameter tulangan pokok ditambah jarak antar tulangan pokok. Sedangkan B adalah lebar balok yang direncanakan. Langkah yang ke-11 adalah periksa tinggi balok efektif atau D. D aktual harus lebih besar atau sama dengan D perkiraan. D perkiraan itu adalah D rencana, jadi D aktual itu bisa kita hitung dengan tinggi balok atau H dikurangi dengan selimut beton ditambah diameter sengkang ditambah setengah dari diameter tulangan pokok. D perkiraan sama dengan D rencana. Langkah terakhir adalah gambarkan penampang balok dan penempatan baja tulangan tersebut. Nanti hasilnya kita gambarkan penempatan baja tulangan dari hasil
rencana tersebut. Demikianlah pembahasan tentang perencanaan balok persegi tulangan tunggal pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa pada video berikutnya.